Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nafia Kusnowardani. Di video kali ini saya akan membahas tentang uji kelayakan model pada analisis regresi data panel. Kelayakan model atau biasa dikenal sebagai UGF digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersamaan mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain, model tersebut fit atau tidak. Sedangkan apabila UGF tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel dependen dengan variabel dependen. Setelah mengetahui tentang sedikit penjelasan uji kelayakan model pada analisis regresi data panel, maka tahap selanjutnya adalah mengujinya ke dalam aplikasi eViews. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menutorialkan uji kelayakan model atau uji F, koefisien determinasi dan uji T pada analisis regresi data panel di eViews. Dan langsung saja pada uji kelayakan model atau uji F ini kita pilih EQ01 pada nama persamaan di work file ini. Dan terlihat langsung muncul output dari uji F ini. Dan dapat diketahui bahwa nilai F statistik sebesar 7,562400 dan didapat pula nilai F tabel sebesar 2,45583 dan nilai probabilitas 0,000048. Maka dapat disimpulkan bahwa F statistik lebih besar pada F tabel dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Dan dapat disimpulkan juga bahwa HA diterima. Maka dengan demikian variabel-variabel independen ini dalam penelitian yang terdiri dari size, row, dar, NPF, dan suku ini memiliki pengaruh terhadap ISR. Seperti itu mungkin. Selanjutnya setelah melakukan uji F, kita akan beralih kepada uji koefisien determinasi. Nah, hasil koefisien determinasi ini akan menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R-square akan semakin baik pula dalam mengidentifikasikan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen itu sendiri. Langsung saja kita beralih ke prosesnya. Seperti tadi, mungkin di sini langsung terlihat outputnya, menunjukkan ajus R-square-nya yaitu sebesar 0,492267, yang artinya variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, row, dar, NPF, dan suku ini sebesar 49,2%. Sementara sisanya yaitu sebesar 50,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, setelah mengetahui dari hasil uji F dan koefisien determinasi, kita akan beralih kepada uji T, di mana hasil uji T ini menjelaskan signifikasi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Nah, hipotesis dalam uji T ini adalah HO jika nilai T statistik lebih kecil daripada T tabel. Nah, maka HO diterima, yang artinya variabel independen atau X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Dan HA jika nilai T statistik lebih besar daripada T tabel, maka HA diterima, artinya variabel independen atau X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Nah, seperti output ini, nilai T statistik ukuran perusahaan atau size sebesar 5,342578 dan sementara T tabel dengan tingkat 5%.
didapat nilai T-tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik lebih besar daripada T-tabel, dan nilai probabilitas lebih kecil daripada 0,05. Dan dapat disimpulkan bahwa variabel ini memiliki pengaruh terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel size maka akan menaikkan nilai variabel ISR atau konstanta 0,489 sebesar 0,069. Seperti itu ya teman-teman. Dan untuk nilai T statistik ROA sebesar 0,8099 sementara T-tabelnya dengan tingkat 5% dapat nilai T-tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik lebih kecil daripada T-tabel dan nilai probabilitas lebih besar pada 0,05. Dan dapat disimpulkan bahwa variabel ROA ini dalam penelitian tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Dan yang ketiga adalah nilai T statistik DAR sebesar 1,407353, sementara T-tabelnya dengan tingkat 5%. Dengan demikian, T statistik DAR lebih kecil daripada T-tabel, dan nilai probabilitas lebih besar daripada 0,05. Dan dapat disimpulkan bahwa variabel DAR ini dalam penelitian tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Dan selanjutnya adalah nilai T statistik NPF sebesar 2,371637. Sementara dengan tingkat T-tabelnya sebesar 5%, dan dengan demikian T statistik NPF lebih besar daripada T-tabel, dan nilai probabilitas sebesar 0,227 lebih kecil daripada 0,05. Dan dapat disimpulkan bahwa variabel NPF ini dalam penelitian memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Dan yang terakhir yaitu sukuk. Pada nilai T statistik sukuk ini sebesar 0,386405 dengan tingkat T-tabel sebesar 5%. Dengan demikian, T statistik sukuk lebih kecil daripada T-tabel dan nilai probabilitasnya lebih besar, yaitu 0,7013 lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerbitan sukuk ini tidak memiliki pengaruh terhadap ISR. Seperti itu ya teman-teman, jika menggunakan uji T, mungkin lebih spesifik kepada variabelnya. Penjelasan dari saya